Tidak ada yang hilang gitu. Tidak ada yang hilang. Pasti ada balasannya gitu. Udah banyak nih. Satu lagi ya, biar ganjil ya. Oh, ini belum mesra. Terus. Itu kalau ngomongnya terus sekali itu artinya terus. Tapi terus nah itu. Lagi. Yang kelima yaitu jujur ya. Kejujuran. Bahasa Arabnya itu siddiq. Jujur. Nah, Umar bin Khattab ini datang ke siapa? Dia suka menyamar gitu, Umar ini. Kadang-kadang dia menyamar, tanya sama penduduk gitu kan. Bu, lagi masak apa bu? Ini saya lagi masak batu. Buat apa? Ya inilah katanya. Pemerintahan sekarang nih, khalifah nih gak ada perhatian sama orang. Padahal khalifah depannya. Bagaimana bu? Ya kami kelaparan, gak ada yang nengok. Nah Umar ini sering ini begitu. Sidak. Ya, bukan sidak, bukan nggak pakai label. Ya, sidak tapi diam-diam gitu. Jadi batu buat apa? Ya ini anak saya, kalau dia ngerengek saya bilang belum matang gitu. Kalau dia ngerengek lagi, dia tidur lagi, dia bangun belum matang gitu. Langsung pergi ke Baitul Tamwil itu, digendongnya sendiri ini tuh. Ya. Amirul Mukminin, ya, Prime Minister of gitu kira-kira. Itu menggendong sendiri gandum itu, satu karung dijatuhkannya. Ya Umar juga badannya nggak kecil-kecil amat, dari Eko mah lebih tinggi Umar gitu. Ya karena ceritanya itu kalau Umar berdiri sama onta itu kepalanya sama tinggi gitu. Coba kalau kan belum ada ini, kalau nanti kalau ada onta itu asal jangan difoto aja kan. Jadi kata ibu tadi, wah engkau ini lebih baik daripada khalifah. Kau lebih baik daripada khalifah. Khalifah aja nggak begini perhatiannya gitu. Udah Umar pergi aja. Nah suatu ketika dia sidak ke gembala. Dilihatnya Badui ya. Badui ini kalau kata kalau kata orang Jakarta nggak makan sekolahan ya. Walaupun memang tidak ada orang makan sekolahan. Idiomnya itu nggak mencicipi pendidikan. Badui ini lagi mengembalakan anak remaja, banyak itu ratusan. Kata Umar menyamar, kambing siapa nih? Kambing majikan saya tuan. Lah, banyak banget. Ya, saya beli dong 1 ekor, kata Umar. Boleh tuan, tapi saya lapor dulu sama majikan saya. Ya, kalau engkau jual 1 kan majikan kau nggak tahu. Kambingnya banyak, ratusan. Betul tuan, majikan saya nggak tahu, tapi pemilik majikan saya tahu tuan. Wa aina Allah? Kalau begitu Allah di mana? Terharu itu Umar itu. Anak sekecil itu sudah mengerti bahwa berbohong itu tidak baik gitu. Akhirnya anak ini diundang oleh khalifah dan diberi hadiah di mana di kantornya khalifah. Begitulah situasi sahabat dan kaum muslimin waktu itu. Tidak berbohong. Bahkan ada ya, kalau untuk membaca di hadis itu ada pertanyaan begini. Ma huwa al-kizbu ya Rasulullah gitu. Apa itu bohong ya Rasulullah? Sahabat tanya. Terminologi bohong tidak dikenal di masa itu. Saking tidak adanya orang berdusta, saking tidak adanya orang berbohong, ya, itu terminologinya saja tidak dikenal. Ya.
Sekarang kan repot kita nih, cari orang jujur susah gitu. Ya. Ya kita lihat, bahkan ada satu riset di Amerika Serikat itu sehari rata-rata orang tua itu berbohong kepada anaknya 8 kali. Gitu. Nggak tahu itu yang suami membohongi istri, istri membohongi suami, bapak membohongi anak, anak membohongi bapak, nggak tahu. Tetapi ada satu riset itu 8 kali sehari rata-rata orang tua Amerika membohongi anaknya. Gitu. Nah ini salah satu mutiara juga teladan yang bagus untuk kita. Nah, saya nambah sedikit tentang mesranya Rasulullah dengan istri beliau ini. Khususnya dulu dengan Khadijah ya. Dengan Aisyah tadi kan memanggilnya begitu. Dengan Khadijah pun dulu almarhumah ya. Beliau tidak menikah dengan Khadijah kecuali setelah menikah dengan Aisyah kecuali Khadijah sudah wafat. Beliau menerima wahyu pertama. Jadi Rasulullah ini suka menyendiri di Gua Hira itu. Sebetulnya mencari inspirasi. Antum kalau naik sekarang ke Jabal Nur itu 1 jam naik ya, 1 jam turun. Kan keras tuh, cadas gitu kan. Nah, Rasulullah disitulah dia. Dan itu dari Gua Hira itu memang dia menghadap kota Makkah ya. Dia mendatangkan inspirasi gitu. Kalau kita duduk di situ itu waktu itu. Kemudian suatu malam datanglah malaikat membawa tulisan, diperlihatkan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, Iqra. Rasulullah kaget ya, terkejut. Ibnu Hisham mengatakan tuh berkali-kali ditanya begitu, keringat Rasulullah itu sebesar jagung. Iqra, kata Rasulullah SAW, qala ma ana biqari, aku tak bisa baca. Kata malaikat lagi, Iqra, baca, aku tak bisa baca. Iqra wajah, dipeluk sama Jibril, menggigil Rasulullah SAW. Kemudian Jibril membacakan ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Jibril naik ke atas langit mengatakan, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Nah inilah pelantikan Muhammad menjadi Rasul itu. Rasulullah SAW ketakutan, ini yang mengganggu jin atau apa, dia belum mengerti ada malaikat. Beliau berlari itu, turun Jabal Nur itu, pergi ke rumahnya. Sampai di rumahnya beliau berkata kepada istrinya, udah berapa hari gak pulang? Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Terus diselimuti oleh Khadijah. Saya kalau dalam ceramah bilangnya begitu saja, tapi kalau dalam tulisan saya kasih tanda kutip, diselimuti oleh Khadijah. Ya, untuk ini konsumsi orang-orang yang cerdas ya. Kayak Bang Asep kemudian setelah sadar, bangun gitu, terus apa kata Khadijah kepada Rasulullah SAW? Ya Habibi, ya Habibi, kulli madza asabak, la sabara li kulli ya Habibi. Berapa usia Khadijah waktu itu? Kalau Rasulullah SAW usianya 40, Khadijah beda 15 kan? 55. Ibu-ibu yang 55 tahu angkat tangan. Nggak ada yang mau ngaku. Jadi ya Habibi kulli madza asabak. Jadi kira-kiranya umur 55 itu kalau di Indonesia itu grandma. Bayangkan dia berkata, duhai kekasihku, ceritakan apa yang telah menimpa dirimu. Seorang nenek-nenek ngomong kepada suaminya, duhai kekasihku, apa yang telah menimpa dirimu? Ceritakan padaku, aku tak sabar lagi ya Habibi, wahai kekasihku.